Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-15. Ayub pasal 15. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayub 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan ucapan daripada Elifas kepada Ayub. Maka itu kalau Bapak Ibu memakai Alkitab kertas, di sini ada judulnya adalah pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Nah, saya pernah sampaikan bahwa burung akan terbang dengan sejenisnya. Raja Wali akan terbang dengan Raja Wali, burung emprit akan terbang bersama-sama dengan burung emprit, ya kan? Nah, kita bisa melihat ya orang itu siapa, yaitu dari kumpulannya. Sebab apa? Orang suka berkumpul dengan yang hobinya sama, yang tingkatnya sama, yang kerohaniannya sama. Itu di mana-mana kita akan jumpai seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang benar, yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan orang yang jujur. Kurang lebihnya teman-temannya Ayub juga orang-orang yang sedemikian, ya, kurang lebihnya, ya. Nah, ternyata Elifas dia mengerti banyak akan firman Tuhan, sehingga dia berani berkata seperti yang diucapkan di ayat 9 dan ayat yang 10 kepada Ayub. Tetapi pengertian Elifas tentang Tuhan, pengertian Elifas tentang musibah dan kecelakaan itu berbeda, Bapak Ibu sekalian, dengan apa pendapat daripada Ayub. Elifas ini, kalau hidup zaman ini termasuk aliran Pantekosta yang kuno. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang ada di ruangan Zoom hari ini, kita ini termasuk juga gereja aliran Pantekosta, ya. Tapi gereja aliran Pantekosta yang kita anut ini bukan gereja aliran Pantekosta yang lama. Pantekosta yang lama, mereka menganut begini, bahwa setiap penderitaan, setiap musibah, setiap kesusahan pasti 100%. Bukan 100%, pasti 1000% itu karena dosa, ya. Itu Pantekosta lama, ya. Padahal tidak semua penderitaan dan kesusahan itu disebabkan oleh karena dosa. Memang ada penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan itu karena dosa atau karena kelalaian dan kesalahan pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Elifas ini adalah hal yang tidak tepat. Karena apa? Karena kita sudah mengerti, kita sudah membaca pasal demi pasal, mulai dari pasal pertama, bahwa apa yang terjadi atas Ayub ini, Ayub sendiri dan teman-temannya sendiri tidak tahu bahwa behind the scene, ya, di balik layar itu ada percakapan antara Tuhan Allah dengan si jahat, dengan setan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga Elifas itu dia melihat kondisi daripada Ayub. Elifas dengan tegas berkata bahwa ini semua karena dosa dan kesalahan daripada Ayub yang disembunyikan oleh Ayub. Meskipun Ayub sudah berkali-kali menegaskan bahwa apa yang
dialami dia sudah periksa hatinya bahwa itu sama sekali bukan karena kesalahan daripada Ayub, ya. Sehingga dia selalu berkata kepada teman-temannya bahwa ini bukan karena salahku, tapi teman-temannya menjadi marah dengan pembelaan yang disampaikan oleh Ayub. Nah, bagaimana kalau situasi ini ditimpa atau terjadi oleh anak-anak Tuhan pada hari ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti misalnya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Sehingga baik orang yang percaya kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Apakah ini karena perbuatan dosa daripada orang-orang percaya? Kita tidak boleh menghakiminya seperti itu. Nah, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, maka yang dibutuhkan adalah respon, ya. Respon yang benar itu akan menghasilkan tindakan yang benar, respon yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Nah, ketika kalau kita ini ada di dalam posisi kita melihat ada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang dekat sama kita, kemudian dia mengalami hal yang tidak baik, bagaimana sikap kita? Roma pasal 12 ayat 15 mengajarkan kepada kita dengan jelas berkata begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, sekali lagi, Roma 12 ayat 15 menegaskan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dunia ini beda, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini kan begini, mereka berduka cita karena melihat orang bersuka cita. Dan mereka bersuka cita ketika melihat orang berduka cita. Bahasa sehari-harinya begini, dia senang lihat orang susah dan dia susah melihat orang senang. Dan ini tidak alkitabiah. Yang alkitabiah yaitu kita harus bersuka cita ketika kita melihat orang bersuka cita, dan kita harus berduka cita atau menangis ketika melihat orang berduka cita atau ketika kita melihat orang menangis. Mengapa? Saya mempercayai begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bangga, ketika kita bersuka cita, melihat orang sukses, orang diberkati, percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita turut bersuka cita, satu saat, believe it or not, itu akan terjadi juga dalam diri kita. Itu yang saya percayai. Maka itu saya senang sekali ketika melihat jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan berprestasi, jemaat Tuhan dipromosikan oleh Tuhan. Saya sangat sedih dan berduka cita ketika melihat jemaat Tuhan mengalami kesusahan, kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik. Maka itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana kehidupan kami, ya, hidup kami ini, keluarga kami terang benderang. Mengapa? Karena kami menganut prinsip-prinsip kebenaran daripada firman Tuhan. Kembali ke dalam kitab Ayub tadi, Bapak Ibu sekalian. Jangan tiru sikap daripada Elifas. Ya, Elifas marah dan bahkan dia bersikukuh ya dengan teguh bahwa Ayub menderita itu karena dosa dan kesalahannya. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita tidak bisa membantu orang-orang yang dalam kesusahan, ya, mari jangan banyak bicara, ya kan? Sebab Alkitab berkata di dalam banyak bicara justru di situ banyak kesalahan, ya. Yang dipentingkan ketika ada orang-orang yang berduka cita, orang-orang kesusahan, orang mengalami hal-hal yang tidak baik, bagaimana kita turut
bisa merasakan kesedihan dan kesusahan mereka. Kita boleh kata-kata sedikit, tetapi biarlah kata-kata kita yang sedikit itu memberikan kekuatan dan penghiburan. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari Ayub pasal 15 ya. Kemudian Ayub pasal 15 ayat 12 sampai 13 ini Elifas ya, Elifas teman Ayub kembali berkata begini kepada Ayub, Ayub, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu ya. Ayub ini Elifas ini kalau menurut orang Jawa itu ngepinter ya, sok pinter, sok tahu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ada benarnya di ayat yang ke-12 ini ada benarnya. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala ya. Ayat yang ke-13 itu yang salah. Ayub sesungguhnya tidak menentang Allah. Dan mulut perkataan Ayub itu tidak menghujat Allah, tapi Ayub itu membela dirinya di hadapan teman-temannya. Aku ini ngalami penderitaan ini bukan karena salahku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang modelnya Elifas, mari Bapak Ibu sekalian, karena orang-orang ini kan mereka punya hak untuk berbicara. Ya sudah, kalau orang berpendapat apa tentang kita, diam saja Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab apa? Saya sudah sampaikan, kita ini tidak bisa merubah orang. Jadi jangan pernah bermimpi mau merubah orang. Mau merubah diri sendiri aja susahnya setengah mati. Nah, Ayub coba membantah Elifas, tapi Elifas tetap keras kepala dan bersikukuh. Mengapa, Bapak Ibu sekalian? Sebab Elifas sudah punya pendapat yang jelas bahwa semua kesusahan itu, semua penderitaan karena dosa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang ayat yang ke-12 ini perlu ditiru. Ketika kita ada di dalam kesusahan, ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam kesedihan, mari Bapak Ibu sekalian, kita datang terus kepada Tuhan. Seperti Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas di awal tahun, jangan pernah menjadi orang yang mudah menyerah. Jangan pernah menjadi orang yang mudah putus asa. Mengapa? Dengan jelas dikatakan tahun 2022 Allah itu, Immanuel itu berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi meskipun melewati lembah yang curam seperti yang ditulis dari Mazmur pasal 23, Daud berkata, aku tidak akan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan itu menyertai kita. Apapun yang terjadi di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Tetapi seperti yang dinasihatkan oleh Elifas kepada Ayub, mari ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan main perasaan. Ya, sekali lagi, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan main perasaan. Saya akan bacakan lagi ayat 12. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Ya, perasaan itu Bapak Ibu sekalian gampang berubah-ubah. Ya, perasaan itu tidak stabil. Jadi kita jangan main perasaan ketika mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita sebaiknya berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup kita dituntun oleh perasaan.
Sebab sekali lagi perasaan itu tidak menentu, ya. Dan memang Ayub ini Bapak Ibu sekalian mengalami penderitaan yang sedemikian rupa sehingga Ayub juga akhirnya itu mengasihani diri sendiri, ya. Dia mengasihani diri sendiri, kenapa aku kok ngalami hal yang seperti ini? Mari Bapak Ibu sekalian, kalau fokus kita kepada Tuhan, percayalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi itu ada maksud Tuhan. Ketika kita memeriksa hati kita, kalau ada kesalahan, jalan keluarnya akui di hadapan Tuhan, bertobat, percaya Tuhan pasti pulihkan. Tapi kalau kita udah periksa hati kita, tidak ada kesalahan di dalam diri kita, jangan main perasaan, terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena habis gelap pasti terbit terang. Tidak selama-lamanya Tuhan izinkan kita hidup dengan tetesan air mata. Air mata duka cita itu percayalah Tuhan akan rubah menjadi air mata sukacita, dan ratapan itu akan Tuhan rubah menjadi tari-tarian. Ayub yang hidup di dalam perjanjian lama, kita sudah tahu semua akhir kisah kehidupan Ayub. Ayub dipulihkan 2 kali lipat, lebih-lebih kita yang hidup saat ini di perjanjian baru. Kita sudah jelas-jelas hidup di dalam anugerah Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menetapkan, memutuskan kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan firman-Nya dengan jelas berkata kita diberi hak, diberi kuasa, diberi hak, diberi kuasa, diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 ini Tuhan pasti memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini kita sudah belajar 2 hal dari Ayub pasal yang ke-15 ini. Yang pertama, kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kita harus menangis dengan orang yang menangis. Hal yang kedua, yaitu jangan main perasaan. Ketika mengalami hal yang tidak baik, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami semua dikenal sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.